Hai Sobat ATM, jumpa lagi kita di channel Laboratorium Medik dan Lingkungan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas waktunya. Kita lanjut di pertemuan kita membahas tentang teknik sampling dan flebotomi. Ya, ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Topik kita pada kali ini adalah teknik flebotomi khusus pada keadaan sulit. Ya, pediatrik dan geriatrik. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung saja mulai penjelasan kita. Ayo kita simak bersama. Nah, sebagai pengantar bahwa flebotomi itu atau pengambilan darah itu adalah proses mengeluarkan darah ya, yang merupakan keterampilan sangat kompleks, membutuhkan pengetahuan, kecekatan, dan keputusan atau pertimbangan yang kritis. Sehingga seorang flebotomis itu harus memiliki kemampuan dan sudah terlatih. Ya, artinya dalam hal ini seorang tenaga medis itu sudah mendapatkan pelatihan terkait flebotomi ataupun sudah bisa menempuh pendidikan di mata kuliah teknik sampling flebotomi dengan status lulus yang dengan nilai baik. Untuk skill tentunya diperoleh dari praktikum. Ada hal lain lagi yang harus dimiliki oleh seorang flebotomis untuk melakukan praktik, yakni lebih bagus lagi, lebih baik lagi seorang flebotomis itu sudah memiliki sertifikat kompetensi flebotomis. Yang ini bisa diambil ketika seseorang sudah lulus dari kuliah. Ya. Jadi bisa mengikuti pelatihan flebotomi dasar dan ujian flebotomi. Jadi kalau lulus nanti bisa mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai seorang flebotomi. Ya, seperti kita ketahui bahwa flebotomi ini memiliki tujuan yang sangat bagus dalam pemeriksaan laboratorium. Jadi seorang pasien itu sulit kita periksa kalau tidak ada sampel. Makanya seorang ATLM kalau tidak bisa melakukan pengambilan darah itu sangat sulit menjalankan praktik sebagai seorang ATLM. Ya, karena beberapa kondisi tertentu dibutuhkan ATLM yang mampu mengambil sampelnya sendiri. Ya, karena dengan kita seorang ATLM bisa mampu mengambil sampel sendiri, kita bisa mengetahui kualitas sampel kita. Ya, meskipun pada hakikatnya beban flebotomi ini sebenarnya bukan melekat di ATLM, tetapi itu sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjamin atau memastikan sampel kita menjadi layak. Ya. Kalau bertanya soal kewenangan flebotomi, pada hakikatnya nakes bisa dengan satu syarat sudah melalui proses pelatihan. Ya, itu garansi bagi seorang nakes yang bisa melakukan proses flebotomi. Ya, jadi harapannya dengan pengambilan flebotomi yang baik itu bisa menunjang pemeriksaan secara fisik dengan laboratorium dan juga bisa menegakkan diagnosis dokter nantinya. Nah, perlu diketahui bahwa kalau proses laboratorium tidak berjalan dengan efektif, dengan maksimal, tentunya itu akan mengganggu
ini tadi, penegakan diagnosis. Ya, makanya di laboratorium itu lahirlah kajian tentang beberapa aspek yang menunjukkan kesalahan di laboratorium. Ya, seperti kita ketahui ada 3 tahap di laboratorium: pra-analitik, analitik, dan pasca analitik. Penyumbang terbesar kesalahan itu ada di ranah pra-analitik, bisa sampai 75%. Ini referensi dari Bonini. Sedangkan referensi dari LIPI itu 60% kesalahan terjadi pada tahap pra-analitik, dan 60% itu kebanyakan karena kesalahan prosedur pengambilan darah. Jadi memang flebotomi ini menjadi sangat penting dalam menunjang hasil laboratorium, ya. Makanya seperti saya utarakan tadi, bahwa seorang ATLM harus benar-benar bisa menguasai, bisa memiliki keterampilan yang sangat baik dalam flebotomi ini. Jadi di mana bisa diperoleh itu? Ya nih, di bangku kuliah adik-adik bisa meningkatkan atau menyempurnakan skill flebotomi itu. Karena di dunia kerja itu tidak lagi melatih, karena kalau kita masih berlatih di dunia kerja itu akan fatal jadinya. Ya, seperti kata pepatah, tidak masalah kita berlinang keringat di latihan daripada bersimbah darah di peperangan, ya. Tidak masalah kita sebagai mahasiswa, sebagai ilmuwan bersusah-susah ketika kuliah, tetapi ketika kita sudah kerja kita menjadi lebih ringan, seperti itu. Ya, perlu saya ingatkan lagi bahwa flebotomi ini tidak hanya membutuhkan pengetahuan, pemahaman, tetapi membutuhkan keterampilan handal. Ya, keterampilan acuannya adalah praktik. Ya, praktik acuannya adalah sering diulang-ulang. Jika ingin mahir harus sering diulang-ulang. Nah, jadi kalau praktikum nanti harapannya setiap adik-adik bisa menjalankan praktikum dengan baik, ya. Kalau perlu melebihi dari ekspektasi instruktur atau dosen praktikum. Jadi kalau ini kan bisa dipraktikkan, ya. Kalian bisa praktik di rumah sendiri lagi dengan temannya atau rekan sejawat, tinggal kalian patungan alat dan bahannya, saya rasa bisa. Ya, kita lanjut. Ada beberapa kesulitan dalam flebotomi karena kita membahas soal teknik flebotomi khusus pada keadaan sulit. Nah, ini adalah beberapa referensi, beberapa tampilan tentang hal-hal apa saja yang memberikan kesulitan terhadap flebotomi. Ya, yang pertama adalah gagal dalam pengambilan. Ya, biasanya kita dalam praktik itu sering melakukan kesalahan atau gagal dalam pengambilan. Bahkan praktisi atau TLM yang sudah bekerja itu kadang juga mengalami gagal dalam pengambilan. Ya, entah karena faktor kecapean atau faktor lain yang tidak bisa kita hindari. Kemudian yang kedua, kesulitan lain dalam flebotomi adalah pasien tidak kooperatif, sulit berkomunikasi, kemudian fisik yang lemah karena keterbatasan fisik. Nah, ini yang menyebabkan kita sulit melakukan pengambilan flebotomi. Berkomunikasi dengan pasien sangat sulit sehingga proses yang akan kita lakukan itu menjadi tidak sesuai dengan prosedurnya, bahkan bisa berakibat terhadap kegagalan dalam pengambilan. Yang ketiga adalah ada perlawanan dari pasien saat mendapat flebotomi, entah karena ketakutan atau karena hal lain. Nah, ini sering dialami. Kemudian hal lain yang terjadi di lapangan bagi orang-orang yang pada posisi pengambilan sampling pada keadaan sulit ini, itu komplain dari pasien atau keluarga. Biasanya keluarganya itu pasien sangat safety, sangat care, sehingga hal-hal apa saja yang dilakukan oleh nakes
itu digenjot terus, diamati, dikritisi, sehingga itu menjadi hal-hal yang penekanan yang ujung-ujungnya akan menimbulkan komplain dari pasien atau keluarganya. Kemudian ketidakpercayaan pasien ini sering juga dialami. Kemudian ada juga masalah ketakutan terhadap jarum, needlephobia. Mungkin banyak, bahkan mungkin dari kalangan kita sendiri oleh nakes masih ada yang mengalami needlephobia. Kemudian ketidaknyamanan pasien dengan flebotomis. Jadi memang kita sebagai flebotomis nantinya harus bisa memberikan rasa nyaman terhadap pasien. Ya, ini menjadi hal penting yang harus kita perhatikan. Ya. Kesalahan saat sampling, ya kita melewati tahapan prosedur, atau ada prosedur yang tidak dilakukan. Ya. Kemudian pada kasus khusus dan sulit, penting diperhatikan nilai rujukan, khususnya untuk pediatrik, karena nilai rujukan ini pada beberapa kasus sangat banyak yang bervariasi, sehingga pada kasus-kasus sulit khusus itu kita harus memperhatikan juga dengan seksama penggunaan nilai rujukan kita. Nah, karena kesulitan itu sehingga menimbulkan beberapa kesalahan dalam tahap flebotomi. Bagaimana cara kita mengidentifikasi kesalahan itu agar kita bisa minimalisir? Ya, caranya ini menimbulkan, kita bertanya kepada diri sendiri. Dari mulai pengambilan sampel, ini contoh, misalkan pada pengambilan sampel, apakah tabung saya sudah benar nih? Oh, ini tabungnya ini. Oh, ini pasien saya pediatrik, jadi tabungnya harus ini. Oh, pasien saya ini geriatrik, tabungnya harus ini, alatnya harus ini, dia harus pakai ini, harus pakai wing, ini tidak perlu pakai wing. Ya, jarumnya harus ukuran ini. Ya. Kemudian cara pengambilan darahnya juga apa sudah benar? Tadi cara pengambilan darah saya sudah benar atau tidak? Jangan sampai ada yang saya coba ingat kembali, oh saya lupa tadi di tahap ini. Kira-kira efeknya apa kalau saya lupa tahap ini terhadap kualitas hasilnya nanti, terhadap kualitas kelayakan sampelnya nanti. Ya. Kemudian kita tanya lagi, bagaimana penyimpanan spesimen saya ini? Ini sebentar saya akan simpan di sini karena belum langsung diperiksa. Apakah penyimpanan saya sudah memenuhi kelayakannya, standarnya atau tidak? Nah, kalau itu semua ya saya rasa kesalahan di tahap praanalitik itu sudah tidak ada, bisa diminimalisir. Kemudian pada tahap identifikasi, kita tanya kembali, apakah darah yang diambil dari pasien itu sudah benar? Ini pasiennya benar atau tidak? Jangan sampai saya salah pasien. Ya. Kemudian apakah pelabelan sudah benar? Saya pastikan lagi nih, mulai dari nama pasien, ID, tanggal, waktu pengambilan, apakah sudah sesuai saya tulis atau tidak. Jangan sampai saya salah tulis. Makanya untuk memastikan apakah kesalahan praanalitik terjadi, ya, ini beberapa contoh, ada tahap pengambilan sampel dan identifikasi. Ini kemudian harus ditanyakan pada diri kita setelah kita melakukan pengambilan sampel, atau orang lain sudah melakukan pengambilan sampel, kemudian kita verifikasi proses yang sudah dilalui, apakah tahapan ini sudah benar dilakukan atau tidak. Kalau memang belum, berarti ada yang miss. Kita ukur, kita nilai kira-kira efeknya. Kalau misal, tadi saya salah pakai tabung, harusnya saya pakai tabung ETA tapi saya pakai tabung merah. Kalau gini tidak bisa untuk ini. Ya, kita ukur kembali efeknya seberapa dalam. Berarti kalau efeknya memang berat, berarti kita harus lakukan pengambilan sampel lagi atau seperti apa. Ya. Ada beberapa kesalahan pada tindakan flebotomi, seperti tadi sudah dikatakan. Bagaimana cara kita mengidentifikasi? Ini beberapa informasi soal kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di tahap praanalitik. Pertama adalah tahap identifikasi pasien. Ya. Kemudian keterlambatan tindakan, misalkan pasiennya itu disuruh puasa atau sampelnya terjadwal, tapi kita terlambat. Kemudian kesalahan tube vakum, ya, atau
pemahamannya itu salah. Kemudian kondisi atau persiapan pasien, ya, kalau pasien membutuhkan waktu puasa ya puasa, kalau tidak ya tidak. Ya, ini biasanya keliru. Sampai pasiennya parameternya butuh puasa tapi tidak dipuasakan. Ya, ini yang harus diperhatikan. Kemudian alat tidak aseptik. Ya. Kemudian masalah komunikasi. Ya. Kesalahan-kesalahan di peranalitik ini yang harus kita benahi sebagai seorang phlebotomis. Nah, yang kedua adalah kesalahan di analitik. Misalkan di lama pembendungan, ya, itu mungkin terlalu lama. Nah, kemudian ada hemolisis, kemudian gagal tindakan, akhirnya kita lakukan pemulangan. Kemudian pengisian tabung zat aktif pada tabung vakum tidak sesuai dengan parameter. Ya. Kemudian pada kesalahan pasca analiti, gagal pemisahan sel dan serum, ya, proses sentrifugasi gagal, sehingga misalkan hemolisis atau tidak sempurna. Nah, kemudian lambat proses ini menyebabkan terjadi glikolisis in vitro. Ya. Kemudian kita simpan, terjadi paparan cahaya langsung. Nah, kita simpan, sel penyimpanannya tidak sesuai. Ya, jadi ini adalah kesalahan yang terjadi pada tindakan flebotomi. Jadi kalau kita lihat yang peranalitik ini sebenarnya hal-hal yang harus dilakukan. Ya, ini sebenarnya adalah hal-hal yang harus dilakukan dengan benar pada saat kita melakukan tindakan flebotomi. Jadi flebotomi, bicara soal flebotomi itu ada 3 tahapan yang sangat penting yang harus kita telaah baik-baik. Ini pertama tahap peranalitik, tahap analitik, dan pasca analitik. Ketiga tahap ini akan sangat berbeda pada kasus-kasus tertentu. Ya, tahapan tindakan pada ketiga tahapan ini akan berbeda kembali caranya, ya, pada keadaan-keadaan tertentu. Misalkan pada keadaan sulit untuk pediatrik dan geriatrik atau flebotominya khusus, ya, ini akan kembali berbeda. Ya, jadi seorang flebotomi tidak, kita berpikir flebotomi itu tidak hanya ambil darah, tidak, tetapi ada tahap lain yang harus kita perhatikan. Ya, ini seperti ini nih, tahap peranalitik ini sebelum kita melakukan penusukan. Ini sebelum kita penusukan di daerah lokasi pengambilan. Ini yang harus kita lakukan dengan benar. Kemudian di analitik ini pada proses penusukan sampai sampai setelah mengambil darah sudah berada di tabung. Ya, ini yang harus dihindari. Ya. Pasca analitik ini berkaitan dengan setelah tabung diambil, setelah darah diambil dan ditaruh dalam tabung, dalam tub, kemudian dilakukan handling, ya. Handling pra analitik, handling darah. Entah itu dipisahkan di sentrifus atau didiamkan, ya. Entah itu dilakukan proses cepat, ya, tapi disimpan, ya. Entah itu posisi penyimpanan yang terkena matahari langsung, karena ini bisa menimbulkan reaksi-reaksi. Nah, matahari itu bisa mempercepat beberapa radioreaksi kimia yang terjadi di dalam secara biologi dalam tubuh. Kemudian stabilitas penyimpanan dari sel ini berkaitan dengan kondisi suhu, kelembaban, dan lain-lain. Nah, semua kesalahan ini yang harus kita perhatikan baik-baik sebelum melakukan tindakan flebotomi. Karena ketika kita berhadapan dengan keadaan sulit seperti pediatrik dan geriatrik, ini akan menjadi hal yang sebelum ke arah sini ada hal lain yang menjadi acuan kita. Ada hal lain yang akan menyulitkan kita belum ke arah ini. Karena bicara soal keadaan sulit ini, namun saya keadaan sulit, pasti posisinya akan menjadi sulit. Coba kita lihat bersama seperti apa. Nah, ada faktor-faktor khusus dan sulit pada tindakan flebotomi. Yang pertama adalah faktor pasien dan situasi klinis. Ya, faktor pasien dan situasi klinis ini
ini berkaitan dengan kondisi pasien dan kondisi klinis dari pasien itu sendiri. Yang pertama adalah hambatan komunikasi. Ini berkaitan dengan kualitas pasien kita. Ya, biasanya eh, eh, hambatan yang terjadi pada komunikasi ini soal bahasa. Pasien tidak memahami bahasa kita karena perbedaan bahasa misalkan, atau karena hal lain, misalkan pasiennya mohon maaf bisu atau tuli, ya, atau ada gangguan emosi. Nah, ini yang terjadi menyebabkan terjadinya komunikasi yang tidak efektif. Kemudian yang kedua adalah penyakit. Ya, beberapa penyakit itu bisa menghambat atau memberikan penyulit bagi tindakan flebotomi. Contoh Parkinson, hemofilia, mastektomi, dan obat-obatan itu mempengaruhi atau memberikan tindakan sulit pada flebotomi. Yang ketiga adalah situasi klinis. Situasi klinis ini berkaitan dengan obesitas, ya, pediatrik dan geriatrik, serta anatomi, penanya kaku atau fibrosis. Kemudian makanya di pembahasan ini kita akan lebih membahas soal keadaan sulit pada situasi klinis si pediatrik dan geriatrik. Yang kedua adalah faktor teknis, kesalahan sampling dan perbedaan yang dirujukan. Ya, di sini ada ketakutan terhadap jarum, ya, needle phobic pasien, dan usia. Ya. Untuk ketakutan jarum itu 20% dari populasi manusia itu pasti takut akan jarum. Ya, menurut penelitian yang ada, kita bisa melihat, ya, tanda-tanda pasien yang takut terhadap jarum. Ya, misalkan pucat, ketika kita melihat jarum dia mulai pucat atau mulai vertigo atau berkeringat atau sampai parahnya merasa mual. Ya, kita bisa melakukan pencegahan bagi orang-orang yang mengalami ketakutan akan jarum atau trauma. Ya, caranya itu, ya, kita bisa memberikan ice pack, ya, ice pack, ya, semacam kotak dingin, ya, pack dingin, pack es batu seperti itu. Ini bisa untuk mereflekskan kondisi pasien. Ya. Jadi beberapa titik di punggung leher sini, punggung leher itu kita bisa dekatkan itu. Ya. Itu untuk mencegah shock reflex. Ya. Atau yang paling pencegahan paling tingginya adalah dengan anestesi. Ya, anestesi topikal 1 jam sebelum tindakan. Ya, supaya bisa lebih memberikan rasa tenang kepada pasien. Atau kita memberikan empati kesabaran. Itu juga bisa membantu meringankan atau mencegah orang-orang yang mengalami ketakutan terhadap jarum. Yang kedua adalah soal usia. Jadi ada perbedaan pada tindakan flebotomi antara pediatrik dengan geriatrik, ya. Tapi pada intinya yang harus dilakukan adalah komunikasi yang intensif, baik pada pasien atau pada keluarga pasien sebelum kita melakukan tindakan. Ya. Yang terpenting lagi dari itu adalah kita harus menempatkan pasien secara ergonomi, secara duduk, posisinya harus nyaman, sesuai dengan standar flebotomi pediatrik dan geriatrik. Ya, misalkan kalau pediatrik dia membutuhkan kursi khusus mungkin, atau geriatrik membutuhkan alat bantu duduk kursi, ya, ini posisinya harus sesuai dengan ergonomi dari pediatrik ataupun geriatrik itu sendiri, karena ini akan mempengaruhi dari proses pengambilan. Ya, kita coba lihat seperti apa sih pediatrik itu. Jadi bicara soal pediatrik itu kita bicara soal anak-anak, ya, anak-anak. Beberapa referensi
menyebutkan bahwa untuk pengambilan darah terhadap pediatrik itu memang kita membutuhkan keahlian khusus. Jadi ada skill tambahan yang harus dimiliki untuk mengambil darah terhadap anak-anak atau pediatrik. Ya, karena banyak aspek yang menyebabkan seperti itu. Untuk itu pada tahap flebotomi pada pediatrik itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah aspek emosional. Ya. Aspek emosional ini, yang pertama kita harus berupaya memberikan penjelasan prosedur ya, kepada orang tua pasien ya, bahwa prosedurnya seperti ini. Ini untuk memberikan rasa nyaman kepada orang tua, memberikan garansi keamanan kepada orang tua bahwa tindakan kita memang sudah akan sesuai dengan prosedur. Dan memang keluarga anak ini perlu ini menjadi hak seorang pasien atau keluarganya mendapatkan informasi atas tindakan yang dilakukan atau yang akan dilakukan oleh nakes, dan ini menjadi kewajiban kita sebagai nakes. Kemudian yang kedua adalah menggunakan terminologi yang dimengerti. Ya, seperti awal tadi, komunikasi sangat penting bagi flebotomi sulit atau khusus. Ya, tentunya kalau anak-anak, tentunya kita menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh mereka atau yang familiar dengan mereka. Bujukan, ada rayuan, saya rasa itu sangat penting dalam menenangkan anak-anak. Dan yang penting jangan membohongi pasien. Ini tidak boleh kita lakukan. Meskipun sebisa mungkin kita jangan menggunakan bahasa-bahasa yang bisa pembohongan terhadap pasien kita. Caranya dengan menggunakan teknik ini, playing approach. Ya, jadi kita berupaya untuk menggunakan suasana bermain agar anak-anak itu bisa lebih tertarik, ya, makanya beberapa pasien case baik swasta ataupun negeri itu sudah men-set ruangan khusus untuk pasien-pasien pediatrik ya, jadi berbau suasana anak-anak ke arah bermain ya, penuh warna, bahkan beberapa produsen spoit itu menciptakan spoit dengan berbagai keunggulan ke interest anak-anak ya, menggunakan custom yang lebih membuat pasien pediatrik ini tidak ketakutan, bisa lebih tertarik. Ya, ini menjadi teknik-teknik khusus yang harus dilakukan untuk menangani atau melakukan tindakan flebotomi pada pediatrik. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah alat dan bahan. Ya. Selain seperti saya katakan tadi, selain alat dan bahan dibuat seperti suasana yang familiar dengan pediatrik, suasana anak-anak, suasana bermain, tetapi pada prinsipnya itu tidak merubah kualitas atau tidak merubah makna dari alat itu sendiri. Ya, contoh misalkan didesain lancetnya seperti Mickey Mouse, ya. Tetapi harus dipastikan bahwa lancetnya itu menggunakan lancet khusus yang memang khusus untuk pediatrik. Jangan desain luarnya Mickey Mouse tetapi lancetnya tidak lancet khusus pediatrik. Ya, semua alat itu harus sesuai dengan kekhususan si pediatrik. Ini beberapa yang harus diperhatikan terkait alat dan bahan. Ya, lancet khusus 2 mm jarumnya, kemudian sering dengan wing needle, set 1 inch 2,54 cm, kemudian wing set butterfly 0,5 inch untuk pediatrik ataupun neonatus dengan kedalaman 0,75 cm, kemudian sering dengan jarum ukuran 22 atau 23 G, semakin besar G nya semakin kecil jarumnya,
Kemudian tabung vakumnya itu volume kecil, 1 mili, 3 mili sampai 5 mili, menggunakan tourniquet khusus bayi atau anak dengan menggunakan plester juga, plester khusus untuk mereka. Jadi ini beberapa alat dan bahan yang harus diperhatikan untuk melakukan tindakan berikutnya pada pediatrik. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah lokasi pengambilan darah. Untuk kapiler dan vena, ya, untuk skin puncture dan vena puncture. Ya. Untuk vena bisa beberapa referensi menyebutnya boleh mengambil darah pada pediatrik vena, dengan pengambilan darah vena, tapi menggunakan metode terpilih. Ya, kemudian kapiler, ya, kapiler itu menjadi opsi yang sangat sering dilakukan untuk pediatrik, tetapi dia memiliki kelemahan karena penggunaannya terbatas pada beberapa parameter saja. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk pengambilan darah kapiler, ya, ada beberapa kondisi, lokasi dan kedalaman tusukan yang diperbolehkan. Yang pertama itu ya berkaitan dengan umur. Jadi kalau umur lahir sampai 6 bulan itu diambil di tumit, sedangkan di atas 6 bulan boleh diambil di finger prick atau di jari. Ya, untuk berat badan 3-10 kg itu bisa diambil di heel prick, di tumit. Ya. Di atas 10 kg itu di finger prick. Untuk posisi lancet untuk di heel prick itu medial plantar pedis. Ya. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nanti kalian lihat kembali kalau memang masih lupa atau kurang dipahami tentang teknik phlebotomi. Untuk finger prick itu di bagian garis lingkaran ujung jari. Jari tangan itu menggunakan jari kedua, 3 dan 4. Kemudian kedalaman tusukan finger prick itu kalau umur 6-8 tahun 1,5 mm. Kalau di atas 8 tahun bisa menggunakan kedalaman sampai 2,4 mm. Ya. Jadi sekali lagi, untuk lokasi pengambilan darah bisa dengan kapiler dan vena. Kalau vena itu menggunakan metode terpilih, metode terpilihnya berkaitan dengan alat, kemudian berkaitan dengan tindakannya. Ya, jadi tindakannya tidak sesama dengan tindakan dewasa, tetapi lokasinya sama dengan beberapa asumsi. Ya, asumsinya adalah menggunakan alat pengambilan, contohnya menggunakan wing tadi, penambahan wing needle, set wing, dan beberapa yang lain. Nah, yang keempat adalah cara memegang pasien pediatrik untuk phlebotomi. Ini menjadi penting karena pengambilan darah pediatrik itu kesulitannya adalah sadar dengan tidak sadar pasti akan ada penolakan. Sangat jarang kita mendapatkan pasien pediatrik tidak tanpa penolakan. Makanya perlu penanganan khusus posisi memegang pasien pediatrik. Pertama itu tempat sampling khusus bayi, ini harus ada tempat sampling khusus bayi. Ya. Kemudian bayi itu dibungkus dengan selimut, ya, tangannya dan kakinya atau dipegang dengan harapan, dengan tujuan untuk menghentikan mobilisasi atau pergerakan, ya, imobilisasi. Kemudian jaga suhu tubuh dan cegah dehidrasi. Sebisa mungkin jangan sampai si pediatrik ini kehabisan suara atau menangis atau keringat sehingga menimbulkan kelelahan dan menyebabkan dehidrasi. Jadi kalau seperti itu jangan dipaksakan. Kemudian hal yang harus diperhatikan lagi untuk pediatrik adalah cara melakukan pengambilan darah vena atau kapiler dan kapiler. Ya, urutan sampling. Ya, untuk kapiler itu urutan samplingnya adalah hematologi, sitologi kimia, dan terakhir adalah spesimen untuk bank darah. Untuk spesimen bank darah ini memiliki efek kalau kita menggunakan kapiler. Pastinya trombonya akan minim. Ya. Untuk darah vena dimulai dari bank darah, kemudian kimia darah, lalu hematologi. Ya. Lanjutannya dari pengambilan darah vena dan kapiler, metode pemeriksaan, jika pemeriksaannya di atas 3 parameter itu dilakukan dengan metode vena puncture, metode terpilih tadi. Ya, tidak dianjurkan menggunakan sinfuktur pada daerah-daerah atau lokasi-lokasi seperti ada edema. Ya, edema ini keadaan pembengkakan.
karena penumpukan jaringan pada, pada daerah tertentu, jangan diambil seperti itu di daerah itu. Daerah radang atau infeksi jangan diambil di daerah itu. Kemudian ada di daerah luka atau bekas luka atau scoret ya, itu tidak boleh. Kemudian tidak boleh diambil juga dengan tes lain yang membutuhkan volume darah yang besar. Jangan dilakukan dengan skin culture ya. Kemudian vena culture sama dengan orang dewasa prosesnya ya. Terpilihnya yang perlu diperhatikan sesuaikan dengan ukuran needle-nya dengan umur si pediatrik. Ini sudah banyak referensi yang lalu sudah dibahas juga soal ukuran needle ya, berapa gauge, berapa G. Nanti kalian bisa nonton kembali atau kalian bisa share ke referensi lain, silakan. Nah, ada beberapa kasus lain yang tidak boleh dianjurkan ya, pada pengambilan vena atau skin culture pada pediatrik ya. Tadi sudah dibahas soal edema, tidak boleh. Kemudian scaret itu soal bekas luka ya. Keadaan lain ya, kasus lain adalah heparafinisasi lock atau penguncian heparafinisasi yang menyebabkan terjadinya potensial hemolisis ya. Ini tidak boleh. Kemudian pada daerah infus intravenal lain ya, ini tidak boleh dilakukan ya. Untuk geriatrik ya, geriatrik itu berkaitan dengan pengambilan darah lansia ya. Tentunya pengambilannya akan berbeda ketika kita mengambil geriatrik. Kenapa? Karena dia memiliki penyulit-penyulit tertentu ya. Dia juga memiliki penyulit-penyulit khusus pada orang-orang atau pasien geriatrik. Begitupun dengan si pediatrik, penyulit-penyulitnya ada juga. Makanya dengan penyulit itu kita membutuhkan tindakan tersendiri juga. Begitupun dengan si geriatrik. Coba kita lihat, ada kondisi geriatrik yang sangat sering terjadi. Yang pertama adalah geriatrik itu selalu mengalami dehidrasi. Itu kelihatan dari kulit ya. Sehingga mereka kekurangan cairan ya, sehingga menyebabkan elastisitas kulitnya itu mengalami masalah. Kemudian loss of patency ya, loss of patency ini berkaitan dengan kehilangan patensi. Sama seperti tadi, kehilangan beberapa muskel sehingga menyebabkan elastisitas dari elastisitas dari kulitnya berefek terhadap itu. Kemudian ada juga low blood pressure ya, tekanan darah rendah sehingga menyebabkan pembuluh darah menjadi kehilangan tekanan juga. Ada juga masalah limited range of motion, ini berkaitan dengan keterbatasan pergerakan. Jadi beberapa kondisi kita tidak bisa memaksakan si geriatrik untuk posisi tertentu. Makanya untuk duduk saja kita kadang membutuhkan posisi duduk khusus untuk si geriatrik. Nah, hal lain yang kondisi itu menyebabkan kita orang terutama akan mengalami kesulitan dalam mencari vena, hard to find veins. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu. Dari kondisi-kondisi tadi itu menyebabkan kondisi akibat akibat terhadap vena itu sendiri. Misalkan ada yang pertama sklerosis. Ini berkaitan dengan sklerosis, gangguan saraf. Ya, ini gangguan saraf ini sangat sering dialami sehingga proses pengambilan juga akan terganggu. Kita tidak boleh mengambil daerah-daerah yang memiliki gangguan saraf ya. Sehingga kita harus mencari jalan lain. Kemudian adanya rolling vein ya. Rolling vein ini adalah vena yang berputar ya, berliuk-liuk ya. Sehingga sangat sulit mengambil vena yang layak. Kemudian ada collapsing vein ya, vena yang kolaps sehingga sulit untuk kita lakukan perabaan atau identifikasi. Kemudian prone to hematome ya. Prone to hematome ini
sangat mudah geriatrik ini mengalami hematoma, sehingga ini kita harus hindari karena kondisi dari venanya sangat gampang robek. Perobekan ini menyebabkan implikasi terhadap hematoma. Nah, ada beberapa solusi yang ditawarkan yang bisa dilakukan oleh kita seorang flebotomis untuk menghindari atau menangani kesulitan tadi. Tentunya ini adalah rekomen, bisa dilakukan bisa tidak, tetapi beberapa flebotomi ini punya cara masing-masing yang mungkin bisa masuk di dalam 7 solusi ini. Entah itu sesuai dengan caranya selama ini atau tidak, tetapi ini gambaran bagi adik-adik untuk menjadi acuan, siapa tahu nanti bisa dilakukan. Sangat bagus, sangat baik sebenarnya kalau dalam praktikum nanti bisa adik-adik bisa mendapatkan pasien yang geriatrik, ya, sangat baik sebenarnya, agar bisa terasa seperti ini rasanya kalau kita mengambil pasien geriatrik. Karena mengambil pasien geriatrik dengan mengambil darah pada teman kita sendiri ketika praktiknya sangat berbeda. Saya usul mungkin nanti bisa disampaikan oleh instruktur praktikumnya, mungkin bisa dicarikan satu atau setiap orang dikasih tugas untuk mengambil sampel darah itu. Ini untuk memberikan pengalaman tersendiri bagi adik-adik sekalian. Oke, yang pertama solusinya adalah gunakan blood pressure curve Manset, ya, Manset itu tes darah. Itu kan biasa tes tekanan darah itu, tensimeter itu ada Mansetnya, ya, gunakan itu bisa untuk melakukan pemenuhan. Ya, kemudian yang kedua, ini untuk menangani permasalahan soal pembuluh loss of patency tadi, ya, atau permasalahan pembuluh yang sulit untuk teraba karena dia kehilangan kekuatan, ya. Jadi dengan menggunakan manset ini, pemenuhan dengan ini itu bisa menekan pembuluh, bisa nampak dengan jelas. Kemudian masalah dehidrasi itu bisa ditangani dengan hidrat. Jadi geriatrik diupayakan untuk minum terlebih dahulu. Kalau dia ditanya kalau haus atau kondisi-kondisi dehidrasi dia, silakan diarahkan untuk minum terlebih dahulu. Kemudian bisa dilakukan juga solusi yakni flex or extend, ya. Flex or extend, ya, ini maksudnya adalah melunturkan atau memanjangkan lengan, ya. Jadi ini sangat penting karena lengan geriatrik itu memang sangat khusus, ya. Jadi sulit kadang jarum itu ketika kita lakukan penusukan itu mempengaruhi. Makanya ada teknik tersendiri, kalian bisa melenturkan lengannya atau memanjangkan lengannya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan pemanasan, rewang, ya, dikemas terlebih dahulu. Pasien diberikan pemanasan, kalau memungkinkan pemanasan, entah dia berjalan-jalan terlebih dahulu untuk membakar kalori sehingga memberikan daya dorong terhadap blood pressure-nya. Kemudian bisa juga dilakukan rotate twist, ya. Rotate twist ini berkaitan dengan pergelangan tangan, ya. Jadi kita ubah posisi pergelangan tangan, dirotasi, diputar, ya, agar kulit atau lengannya kencang sehingga kita bisa meraba atau mengidentifikasi pembuluh mana yang bisa mudah. Posisi lain yang keenam adalah lower the arm, ya. Jadi bisa lengannya diposisikan agak ke bawah, ya, untuk lebih mudah atau bisa memberikan gambaran yang sangat jelas terhadap si pembuluh darah. Yang ketujuh adalah gunakan, ya, tabung dengan volume yang kecil.
Ini menjadi 7 solusi bagi kita pada proses pengambilan darah si geriatrik. Mengapa menggunakan tabung yang kecil? Karena semakin kecil tabung yang kita gunakan pada proses pengambilan darah dengan vacuum container, itu daya tarik daya vakum dia semakin kuat. Semakin besar tabungnya, daya vakum dia yang menarik darahnya itu semakin kecil. Jadi semakin kecil tabung yang digunakan, daya tarik dia untuk darahnya semakin kuat. Nah, solusi tadi itu hal lain yang harus kita perhatikan juga ya, pada saat melakukan tindakan flebotomi pada geriatrik adalah yang pertama aspek emosional dan fisik pasien geriatrik. Tentunya ini menjadi perlu kita perhatikan, terlebih soal komunikasi. Kita pastikan dulu semua komunikasi geriatrik itu berfungsi dengan baik, misalnya kacamata, pembantu pendengaran atau gigi palsu ya. Jadi ini untuk memudahkan komunikasi kita. Jika sulit memastikan itu, kita bisa membantu dengan keluarganya jika membutuhkan bahasa-bahasa tertentu. Ini dikondisikan lagi ya, sebisa mungkin adalah untuk memastikan komunikasi kita efektif terhadap pasien kita ya. Kemudian deformitas anggota gerak, rasa nyeri, perhatikan posisi tubuh pasien yang tidak nyaman. Ini kita harus perhatikan untuk menjamin aspek emosional. Seperti tadi ya, posisi duduk dan baring harus sesuai dengan ergonomis dia. Jangan sampai itu menimbulkan ketidaknyamanan atau bahkan menimbulkan rasa nyeri, itu tidak boleh. Kemudian yang terpenting adalah suhu tubuh dan dehidrasi ya, sebisa mungkin kita pakaikan dia selimut ya kalau dia mengalami suhu tubuh yang rendah. Begitupun kalau dia dehidrasi, silakan diberikan minum terlebih dahulu seperti yang disampaikan sebelumnya. Kenapa suhu tubuh harus dijaga? Karena ini berkaitan dengan sirkulasi darah. Kalau suhu tubuh yang dingin, suhu tubuh rendah itu menghambat sirkulasi darah. Makanya pre-warm itu sangat penting dilakukan ya, untuk terus memberikan rasa panas, rasa sirkulasi di darah itu menjadi maksimal, sehingga tekanan dari pembuluh darah, pressure pembuluh darah itu menjadi kokoh, menjadi kuat, sehingga gampang kita raba. Sehingga ketika kita tusuk dengan jarum, pembuluh darah tidak lari-lari karena tekanannya bagus, tekanan pembuluhnya bagus. Bagaimana membahasakan ya? Semoga bisa dimengerti. Bahasa singkatnya seperti ini, bahwa kalau kita tusuk pembuluh darah geriatrik itu kadang lari-lari, meskipun kadang itu pembuluh darahnya terlihat ya, tetapi ketika kita tusuk dia lari, dia mencong kiri, mencong kanan ya, karena tekanan pembuluhnya lemah ya, sehingga dia tidak bisa menimbulkan efek daya tabrak dengan si spoid itu, jarum itu, yang jarum itu tidak bisa masuk ke dalam pembuluh. Mungkin seperti itu gambarannya. Makanya lebih bagus kalau kalian praktikan, sebenarnya bisa kalian merasa. Kemudian penyakit kronik ya, penyakit kronik itu biasanya pada posisi tertentu geriatrik ini sudah mengkonsumsi obat, kemudian kita harus hentikan karena bisa mengganggu kualitas pemeriksaan. Nah, ini harus dipertimbangkan baik-baik terhadap penghentian obat tersebut ya. Ini kayaknya penting kita konsultasi dengan dokter ya, karena berkaitan dengan penyakit ini. Jangan sampai penyakit kronik yang memang tidak boleh dihentikan obatnya terus kita hentikan karena persoalan flebotomi ya. Ini yang harus kita pertimbangkan dengan baik-baik. Kemudian yang kedua adalah cara memegang pasien geriatrik untuk tindakan flebotomi. Tentunya kita membutuhkan pendamping pasien, keluarga atau petugas kesehatan ya, dijaga agar pasien tidak jatuh. Kemudian posisinya entah duduk atau berdiri itu menggunakan kursi atau tempat baring yang khusus yang sesuai dengan ergonomi mereka. Yang ketiga adalah alat dan bahan. Ini sama dengan teknik flebotomi biasa, alat dan bahannya. Yang perlu diperhatikan adalah kulit pasien, jangan sampai alergi terhadap plester atau hipoalergeni ya.
Kalau hari kita ada plester, kita jangan gunakan plester. Ya, kemudian yang keempat adalah lokasi pengambilan. Ya, lokasi pengambilannya sama dengan orang dewasa lainnya, baik di skin ataupun venikultur. Ya. Kurang lebih geriatrik itu memiliki kesamaan dengan pasien dewasa pada umumnya, tetapi perbedaannya hanya pada tadi ada kondisi-kondisi tertentu, penyulitan tertentu, keadaan khusus si geriatrik yang menimbulkan kita harus melakukan tindakan khusus juga terhadap itu. Tetapi dengan catatan tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap pasien maupun pediatrik ataupun geriatrik itu tidak merubah atau tidak memberikan makna lain terhadap prosedur flebotomi. Maksudnya hasil yang kita peroleh tidak mengganggu kualitas dari sampel kita. Kualitas sampel kita masih layak untuk dilanjutkan untuk pemeriksaan. Ya, mungkin seperti itu. Ya, saya kasih tugas. Jadi pembahasan kita soal pediatrik geriatrik itu sudah selesai. Ini itu sebagai pemicu pematik adik-adik. Jika ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan kita yang kurang dimengerti, silakan tulis di kolom komentar atau boleh WA di grup kita atau boleh hubungi saya. Jika ada juga yang ingin diklarifikasikan, ya silakan, boleh yang tidak berkaitan dengan ini, yang mungkin didapat dari referensi lain. Saya dapat baca gini Pak, gini apa ini begini, atau punya pertanyaan sendiri, silakan tulis kolom komentar atau boleh silakan chat di grup kita atau di japri ke saya, hubungi saya, silahkan. Ya, untuk tugasnya, tugas ini saya beri waktu selama 3 hari. Ya, 3 hari mulai dari sekarang. Silakan dikumpul hari Minggu. Hari Minggu, paling lambat hari Minggu. Paling lama hari Senin. Hari Senin silakan kalian membuat video sedang menjelaskan ya tentang order of draw vacuum tube. Ya, kita sudah bahas yang lalu order of draw ini. Kalian silahkan jelaskan kembali dengan maksimal durasi video 2 menit. Ya, maksimal durasinya adalah 2 menit. Kemudian videonya itu dibuat seperti ini, seperti video TikTok tuh, yang biasanya tidak pakai suara, hanya musik, aransemen musik, kemudian di atas ada tulisan-tulisan yang ditunjuk-tunjuk. Ya, silahkan membuat itu, silahkan dikreasikan dengan baik. Ya. Intinya isi dari video itu adalah tahapan order of draw. Kalau ada yang mau tambah dengan pediatrik dan geriatrik, silahkan, itu opsional. Kalau misalkan durasinya masih cukup, silakan, itu opsional. Tentunya penilaian saya akan berbeda dengan yang maksimal dengan video tersebut. Ya, silakan dibuat cara pengumpulannya. Nanti kalian setelah buat video itu, kalian masing-masing bagaimana caranya ya? Masing-masing itu gini saja, setiap orang yang sudah buat videonya silakan ketua tingkatnya kumpul, kemudian masukkan di Google Drive. Nanti ketua tingkatnya japri ke saya alamat link Google Drive-nya biar saya cek satu-satu. Oke, nanti video-video yang sudah dibuat akan saya post, kita akan post di YouTube agar bisa dimasukkan buat para pendengar dan para atlet-atlet di luar, atlet-atlet lain. Oke. Terima kasih, saya kira cukup pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.